Ya baik-baik saja. Baik-baik saja, tapi masih dalam sedikit pemulihan. Dalam rangka liburan ya Pak? Gimana? Dalam rangka liburan. Anak-anak, ya nganter anak-anak. Pak, kabar PSI gimana Pak? Jadi daftar nggak Pak? Yang muda-muda aja, saya kira lebih baik yang muda-muda. Artinya udah menyerahkan kepada Mas Kaisang ya Pak ya? Enggak, ke semua kandidat, siapa nanti yang dipilih. Ya. Sudah beri restu ke Mas Kaisang Pak? Ke semuanya, ke semua kandidat. Saya kira baik-baik semuanya, muda-muda semuanya baik. Memperhitungkan lagi ke partai lain? Memperhitungkan ke partai lain? Udah, ayo, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ini ada berita menarik ya. Kita live tapi tidak pada jamnya, yaitu berita menarik mengenai Jokowi yang dianggap Dr. Tifa terlalu kelihatan santai ya. Seperti there must be something wrong yang disembunyikan atau diapakan. Dan Dr. Tifa membuat itu dalam tweet dan kemudian diberitakan di beberapa tempat. Beritanya misalnya aneh, sikap Jokowi tampil santai dan stylish saat liburan bareng cucu di satu suro. Dr. Tifa beri pesan. Penjelasan dokter ahli dermatologi soal penyakit Jokowi. Dr. Tifa beri pesan misterius seolah santai. Coba kita bacakan dan nanti kita juga akan tampilkan videonya, pesannya. Tweet ya, penjelasan dokter ahli dermatologi soal penyakit Jokowi. Dr. Tifa beri pesan misterius seolah santai. Apa ini maksudnya ini ya? Oke Sobat RH sekalian, coba kita lihat dan kita bacakan dulu ya. Oke. Berikut penjelasan dokter spesialis dermatologi dan venerologi terkait kondisi terkini mantan Presiden RI Joko Widodo. Jokowi yang biasanya tampak bugar meski kurus, kini wajahnya sedikit bengkak dengan flek atau ruam di banyak tempat. Jokowi pun sudah mengungkapkan bahwa dirinya saat ini sedang mengalami alergi kulit. Jokowi sendiri memastikan bahwa kondisinya tetap baik dan dalam proses pemulihan. Terkait hal ini, tribunnews.com coba menggali lebih dalam dari dokter spesialis dermatologi dan venereologi Dr. Arini Astasari Widodo, SPDV ya. Alergi kulit merupakan kondisi yang umum terjadi namun kerap disalahartikan. Padahal reaksi ini merupakan bentuk sistem imun yang terlalu sensitif terhadap zat tertentu yang sebenarnya tidak berbahaya. Ia menjelaskan bahwa alergi kulit terjadi saat tubuh bereaksi terhadap zat alergen. Alergi kulit adalah reaksi sistem imun tubuh yang berlebihan terhadap zat yang sebenarnya tidak berbahaya, disebut alergen, ungkap Dr. Arini saat dihubungi Tribun News. Seperti dikutip tribunjatim.com. Saat kulit bersentuhan langsung dengan alergen, tubuh akan menganggap zat tersebut sebagai ancaman. Akibatnya muncul reaksi peradangan yang menimbulkan berbagai gejala yang tidak nyaman. Kita bicarain dulu ya. Gejala alergi kulit dapat bervariasi, umumnya berupa ruam, kemerahan, rasa gatal hebat, kulit menjadi kering atau bersisik, dan dalam beberapa kasus muncul pembengkakan atau lepuhan. Lokasi munculnya gejala pun berbeda-beda tergantung pada penyebab dan sensitivitas masing-masing orang.
Beberapa faktor pemicu alergi kulit antara lain bahan kimia seperti deterjen, parfum, logam seperti nikel, hingga bahan pengawet atau pewarna dalam produk perawatan kulit ya. Apakah karena kebanyakan makan nikel? Mungkin ya. Kemudian alergi juga bisa dipicu oleh faktor lingkungan seperti debu, serbuk, sari, atau cuaca ekstrim. Bahkan makanan dan obat tertentu bisa memicu reaksi sistemik yang berdampak ke kulit. Menurut Dr. Arini, ada beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami alergi kulit. Di antaranya adalah adanya riwayat atopik dalam keluarga seperti eksim, asma, atau rinitis alergi. Paparan berulang terhadap alergen, kondisi kulit sensitif dan terganggunya skin barrier juga bisa menjadi pemicu. Tak hanya itu, stres pun ternyata bisa memperburuk reaksi alergi pada sebagian individu. Jadi bisa juga karena stres ya. Terkait kabar yang menyebutkan Presiden Jokowi mengalami alergi kulit, Dr. Arini memberikan penjelasan penting. Jika benar ya, Bapak Presiden mengalami alergi kulit, maka penting untuk mengidentifikasi pemicunya dan menghentikan paparannya serta memberikan terapi yang tepat seperti antihistamin atau krim anti-inflamasi sesuai indikasi jelasnya. Alergi kulit bisa dialami siapa saja dan membutuhkan perhatian yang tepat. Jika mengalami gejala serupa, sebaiknya segera konsultasikan dengan dokter kulit untuk mendapatkan penanganan yang sesuai. Sebagai penutup, Dr. Arini menyampaikan harapan dan doanya. Semoga penjelasan ini membantu dan saya doakan Pak Jokowi segera membaik, tutup Dr. Arini. Kondisi kesehatan Jokowi awalnya dibicarakan setelah mendapat sorotan khusus dari Dr. Tifa. Pegiat media sosial sekaligus alumnus Universitas Gadjah Mada, Tifa Uzatiasuma, yang akrab disapa Dr. Tifa, melihat ada keanehan dari sikap Joko Widodo saat tampil di publik pada Kamis 26 Juni 2025. Menurut Dr. Tifa, sangat mengherankan ketika Jokowi yang masih diguncang isu kesehatan dan legitimasi tampak santai di momentum yang dianggap sakral bagi sebagian masyarakat Jawa. Pesan Dr. Tifa kepada Pak Joko Widodo ketika 1 Muharram 1447 Hijriah bertepatan dengan Jumat Kliwon 1 Suro 1959 atau Tahun Dal, sebuah portal waktu yang sakral dalam kosmologi Islam dan kebijaksanaan Jawa kuno. Kenapa justru pada hari itulah seorang mantan presiden yang tengah diguncang isu kesehatan dan legitimasi memilih untuk tampil seolah santai, berlibur dan menunjukkan simbol kelegaan, ungkap Dr. Tifa melalui X. Dr. Tifa menyebut sesungguhnya Jokowi tak bisa menyembunyikan apa yang sedang dialaminya saat ini. Jokowi bagi Tifa hanya ingin mencoba menampik isu soal kesehatan dan ingin menunjukkan bahwa dirinya baik-baik saja. Bagi mata yang tajam terlihat jelas bahwa wajahnya masih sembab. Kulit rusak tampak di wajah, leher dan punggung tangan. Tidak ada vitalitas, yang tampak hanyalah usaha untuk tampak baik-baik saja. Namun yang sungguh tidak biasa adalah caranya tampil. Ia keluar rumah tanpa doorstop, tanpa sapaan mendalam seperti biasanya, hanya menyapa wartawan dengan kalimat singkat lalu segera masuk mobil dan pergi, imbuh Tifa. Bagi banyak orang, kata Tifa, apa yang dilakukan Jokowi tersebut mungkin terlihat sebagai kesederhanaan khas Jokowi. Tetapi bagi yang mampu membaca frekuensi di balik peristiwa, ini adalah gesture komunikasi yang penuh makna tersembunyi. Satu frame visual untuk membentuk narasi bahwa semuanya terkendali. Namun di balik itu kita merasakan kekosongan energi, ada sesuatu yang ingin ditutupi. Ada sesuatu yang sedang dihindari, tandas Dr. Tifa. Seperti diketahui, Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, sempat memberikan penjelasan singkat mengenai kondisi kesehatannya di tengah aktivitas bersama keluarga. Di mana pada Kamis 26 Juni 2025, Jokowi terlihat mengantar sejumlah cucunya pergi berlibur. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi didampingi oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo serta 2 cucunya. Masih Ibu Negara juga ya. Panembahan Al Nahyan Nasution dan
Sedah Mirah Nasution, luar biasa ya. Momen kebersamaan keluarga ini sekaligus menjadi kesempatan bagi Jokowi untuk menanggapi pertanyaan publik terkait kondisi kesehatannya yang belakangan menjadi perhatian. Selain itu, ia juga sekaligus menegaskan bahwa dirinya dalam keadaan sehat meskipun masih menjalani masa pemulihan. Kondisi saya baik, hanya masih dalam masa pemulihan, ujar Jokowi singkat kepada awak media yang hadir. Kemudian, pernyataan ini sekaligus menepis berbagai spekulasi dan kekhawatiran masyarakat mengenai kesehatan Presiden setelah beberapa waktu terakhir ia dikabarkan mengalami gangguan kesehatan ringan. Meski belum sepenuhnya pulih, Jokowi tetap menunjukkan semangat dan antusiasme dalam menjalankan aktivitas keluarga, terutama saat bersama cucu-cucunya. Kehadiran Jokowi dan Iriana yang mengantar cucu-cucu mereka berlibur menjadi pemandangan yang hangat dan penuh keakraban. Momen ini juga menunjukkan sisi humanis seorang kepala negara yang tetap meluangkan waktu untuk keluarga di tengah padatnya agenda kenegaraan. Kok ada agenda kenegaraan ya? Dan dengan penjelasan kok lucu nih. Kok masih dikatakan. Dan dengan penjelasan langsung dari Jokowi mengenai kondisi kesehatannya, diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas dan akurat serta tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang belum tentu kebenarannya. Jokowi pun mengajak seluruh masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap optimis dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Momen kebersamaan Jokowi bersama keluarga ini pun menjadi inspirasi tersendiri bahwa keluarga tetap menjadi prioritas dan sumber kebahagiaan. Tapi yang aneh adalah berita yang dibuat wartawan ini ya. Ya, momen ini menunjukkan sisi humanis seorang kepala negara. Jadi dia masih mengatakan ya, tadi Ibu Iriana dikatakannya sebagai ibu negara ya. Gimana ini kok dia dalam benak yang membuat ini masih menjadi kepala negara, ini aneh ya. Ya tapi ya gimana. Jadi saudara sekalian, ini yang disampaikan Dr. Tifa ya. Dia ngasih juga resep sesungguhnya untuk Jokowi ya. Kita ulangi apa yang disampaikan Dr. Tifa itu ya. Ini ya posnya ya. Pesan Dr. Tifa kepada Pak Joko Widodo. Ketika 1 Muharram 1447 Hijriah bertepatan dengan Jumat Kliwon 1 Suro 1959 atau Tahun Dal, sebuah portal waktu yang sakral dalam kosmologi Islam dan kebijaksanaan Jawa kuno. Kenapa justru pada hari itulah seorang mantan presiden yang tengah diguncang isu kesehatan dan legitimasi memilih untuk tampil seolah santai, berlibur dan menunjukkan simbol kelegaan. Bagi mata yang tajam terlihat jelas bahwa wajahnya masih sembab. Kulit rusak tampak di wajah, leher dan punggung tangan. Tidak ada vitalitas, yang tampak hanyalah usaha untuk tampak baik-baik saja. Namun yang sungguh tidak biasa adalah caranya tampil. Ia keluar rumah tanpa doorstop, tanpa sapaan mendalam seperti biasanya, hanya menyapa wartawan dengan kalimat singkat, lalu segera masuk mobil dan pergi. Bagi banyak orang ini mungkin terlihat sebagai kesederhanaan khas Jokowi. Tetapi bagi yang mampu membaca frekuensi di balik peristiwa, ini adalah gesture komunikasi yang penuh makna tersembunyi. Satu frame visual untuk membentuk narasi bahwa semuanya terkendali. Namun di balik itu kita merasakan kekosongan energi. Ada sesuatu yang ingin ditutup, ada sesuatu yang sedang dihindari. Untuk Pak Joko Widodo yang sedang sakit, Dr. Tifa memberikan saran terapi neuronutrisi spiritual sebagai berikut. Terapi ini juga bisa digunakan untuk pasien autoimun sistemik terutama jenis lupus nephritis, ANCA atau glomerulonephritis agresif. Silakan disimak. Protokol kesehatan khusus Joko Widodo oleh Dr. Tifauza Tiasuma. Ya, antara lain berisi medis klinis, kemudian nutrisi 7 warna, bebas beban ginjal, suplemen terapeutik dosis klinis, neurospiritual, CTS, afirmasi, ya Rob jadikan sakit ini jalan pulangku padamu. Kemudian zikir nafas, ya Latif, ya Syafi, ya Baki.
sholat tahajud, ya, energi dan jalan pulang. Lepaskan topeng, terimalah cahaya kebenaran, minta maaf kepada rakyat, akui kesalahan, bersihkan jalan pulang. Tubuhmu sakit bukan karena usia, tapi karena beban citra yang terlalu lama dipertahankan. Sakit bukan akhir, ia adalah panggilan pulang dari langit untuk hidup dengan sebenar-benarnya jiwa. Dr. Tifa. Begitu. Luar biasa ya. Ya saudara sekalian, apa yang disampaikan Dr. Tifa ini tentu menarik ya. Karena ini adalah perpaduan dari ilmu yang sifatnya ilmiah dengan spiritual. Jadi ilmu material dan ilmu spiritual. Dan soal percaya atau soal tidak itu soal lain ya. Tetapi sakit sebagai jalan pulang, bukan jalan pulang pada kematian ya, tapi jalan pulang pada kepercayaan terhadapnya yang maha kuasa ya. Bahwa semuanya akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala topeng dan lain sebagainya ya harus kita buka. Bahwa kita makhluk yang lemah sesungguhnya, makhluk yang hidupnya bergantung kepada kebaikan atau maha kasih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih begitu ya yang ingin dikatakan. Oke. Coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian terkait dengan hal ini. Sore Bung. Selamat sore, bangsa Indonesia kembali kena prank lagi padahal Jokowi nggak sakit, hanya pakai make up. Ya terserah aja, menurut saya nggak ada masalah, tidak ada yang rugi. Siapa yang rugi kalau misalnya prank seperti itu? Yang rugi ya saya kira Jokowi sendiri. Kalau dia sakit benaran kita doakan dia mendapatkan yang terbaik ya. Kemudian kalau Indonesia dipimpin Pak Anies, Indonesia akan seperti Iran. Indonesia merdeka hampir 1 abad tapi rakyatnya masih menderita. Itu kayak permanen pengusaha-pengusaha. Oke. Kita tidak tahu ya, tetapi paling tidak mudah-mudahan ada harapan lebih, itu aja. Kemudian pusing pergi Melati Sukma, zaman dulu itu ya. Sekarang Jokowi kena alergi kulit di Solo, makanya dia pindah dari Solo. Jokowi lagi lari dari kenyataan, gitu aja kok repot Gus Dur. Bang RH, apakah kecurangan-kecurangan yang nyata Jokowi dan Termul tidak ada lagi solusi dari rakyat untuk menghentikannya? Mengingat pemerintah sepertinya tidak begitu peduli, keadilan dan akhlak baik itu adalah hak. Oke. Apapun sakitnya Jokowi wajib diadili, bubarkan semua konco-konconya, buzzernya, memakzulkan Gibran. Jokowi juga tidak peduli nyawa rakyatnya. Kata Prabowo, kejar sampai kutub utara. Jokowi dan Prabowo butuh dibedah dokter. Oke. Segala penyakit menurut almarhum Susilo Sudarman dari RSM kebanyakan dari badan kita sendiri, kemungkinan dari stres. Adili Jokowi, makzulkan Gibran, bubarkan buzzer yang dibayar sama ya. Jika sakitnya bohong maka lengkaplah kebohongannya. Kemungkinan pergi berobat tapi malu pura-pura baik-baik saja, bilang tinggal pemulihan tapi terlihat masih bengkak muka, mata sipit, bengkak jalan agak berat kelihatan, ada yang disembunyikan nggak lepas. Bisa jadi ya, jadi ada berlibur itu dali saja, tapi sesungguhnya yang bersangkutan berobat. Jangan-jangan berobat ke luar negeri, jangan-jangan ya. Kemudian tidak ada orang sehat jika seseorang yang lagi bingung, stres. Mantan presiden paling ngenes dari semua mantan presiden NKRI. Jangan tertipu Mulyono, raja tipu. Jadi pura-pura sakit aja dia itu, mencari simpati ke rakyat aja biar dikasihani. Agen penyusup merusak negara, penuh teka-teki. Mei ini ponaan saya ya. Soalnya namanya juga Mei. Apa maksudnya? Jokowi berobat alasan jalan sama anak cucunya padahal menghindar, gak mau tahu, punya kadus kok nggak mau tanggung jawab. Apa maksudnya ini? Ada juga yang bilang Tifa sudah gila. Bertemu masyarakat. Oke, apa mas? Katanya Jokowi sakitnya kronis. Benar nggak sih? I don't know exactly. Mungkin bawa kabur uang, berkoper-koper pindah tempat. We don't know ya.
wartawan yang buat-buat berita Jokowi baik-baik saja itu pasti buzzer. Oke. Fotonya beda banget. Mohon diperbesar Pak, bikin 10R biar makin jelas. Bang Refli, cadas, keren. Ya kita tidak memiliki memiliki pretensi apakah dia kondisinya bagaimana, karena kita juga tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi. Tetapi kalau sakit ya kita doakan segera mendapatkan hal yang terbaik. Kalau misalnya tidak sakit ya kebangetan, masa mau membohongi masyarakat dengan sakitnya. Kalau berlibur syukur, berarti yang bersangkutan membutuhkan liburan. Tapi kalau kemudian berobat ya kita doakan mudah-mudahan mendapat pengobatan yang terbaik. Jadi saudara sekalian, begini, mungkin banyak orang yang tidak suka Presiden Jokowi ya, dan dalam pikiran buzzer marah, dendam dan lain sebagainya. Sebenarnya jangan itu yang kita tonjolkan. Yang kita tonjolkan itu kebenarannya. Jadi kalau kita masalahnya soal ijazah asli, ya ijazah aslinya saja yang kemudian betul-betul diperiksa, discrutinize ya, apakah memang asli atau tidak. Kalau soal lain-lainnya itu ya sudahlah, itu kan soal pribadi ya. Soal ijazah asli bukan soal pribadi, tapi soal sakit itu adalah soal pribadi. Yang ya kalau dia mau berobat silakan berobat, kalau tidak ya itu terserah dia. Karena tetapi memang kalau memang kita mau bicara tentang hal yang sifatnya keterbukaan, ya tidak ada salahnya dokter kepresidenan memeriksa kesehatan Jokowi dan mengumumkannya. Tetapi kalaupun tidak juga tidak apa-apa ya. Karena dia cuma mantan presiden dalam tanda kutip, tetapi soal ijazah ini harus dibuat clear karena ijazah inilah yang digunakan untuk melamar jabatan publik. Jadi mudah-mudahan paham ya. Jadi saya kira kontroversi soal sakitnya Jokowi ya itu sekedar bumbu-bumbu saja. Tapi yang paling penting adalah soal ijazah asli dan palsunya. Begitu saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cie.